Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi. Assalamualaikum sahabat santri. Selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan kata-kata bijak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi. Kutipan kata-kata bijak Ali bin Abi Thalib ini mengajak kita untuk memelihara nilai-nilai kebaikan dalam berbagai situasi, meskipun terkadang sulit untuk dilakukan. Baiklah, pada tahap awal ini, mari kita bahas setiap bagiannya. Yang pertama yaitu menjalin hubungan dengan orang yang telah melupakanmu. Kutipan ini mengajak kita untuk tidak memutus tali silaturahmi, meskipun orang lain mungkin tidak lagi mengingat atau memperhatikan kita. Ini adalah tentang kesabaran dan keikhlasan dalam menjaga hubungan. Misalnya, kita bisa tetap mengirim pesan atau memberi kabar kepada teman lama yang sudah tidak menghubungi kita. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai hubungan lebih dari ego kita sendiri. Yang kedua yaitu, maafkanlah orang yang berbuat salah padamu. Bagian ini mengingatkan kita bahwa memaafkan adalah hal yang sangat penting. Ketika seseorang menyakiti kita, mungkin sulit untuk memaafkan. Namun, memaafkan bukan berarti kita lemah. Justru, memaafkan membuat kita lebih tenang dan damai. Kita tidak menyimpan rasa sakit atau dendam yang bisa membuat hati kita menjadi tidak nyaman. Memaafkan juga membantu kita untuk melanjutkan hidup tanpa beban. Yang ketiga yaitu, jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi. Doa adalah cara kita untuk menunjukkan cinta dan kepedulian kepada orang lain. Meskipun kita tidak selalu bisa bersama dengan orang yang kita sayangi, doa kita bisa menjadi dukungan bagi mereka. Doa juga merupakan refleksi dari keinginan kita agar orang yang kita sayangi mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya, baik itu kesehatan, kebahagiaan, atau kesuksesan. Berikutnya, saya akan membawa Anda untuk memperdalam wawasan kita tentang bagian-bagian dari kutipan tersebut supaya kita mendapatkan pemahaman yang optimal. Baiklah, pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai kalimat menjalin hubungan dengan orang yang telah melupakanmu. Kalimat menjalin hubungan dengan orang yang telah melupakanmu mengajak kita untuk mempertahankan hubungan sosial yang positif. Bahkan ketika orang lain tampaknya tidak lagi mengingat atau memperhatikan kita. Ini adalah prinsip yang mengajarkan tentang kebaikan, kesabaran, dan keikhlasan. Berikutnya adalah makna menjalin hubungan. Menjalin hubungan berarti membuat atau memelihara ikatan dengan orang lain. Dalam konteks ini, itu berarti
tetap berhubungan atau mencoba terhubung kembali dengan orang-orang yang mungkin telah melupakan kita atau bahkan telah kehilangan kontak dengan kita. Mengapa menjalin hubungan itu penting? Hubungan antar manusia adalah bagian penting dari kehidupan kita. Mereka memberi kita rasa komunitas dan dukungan. Dengan menjaga hubungan, kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang lain, dan ini bisa memberikan kebahagiaan serta kepuasan batin bagi kita sendiri. Bagaimana cara menjalin hubungan? Cara untuk menjalin hubungan bisa berbeda-beda. Ini bisa sesimpel mengirim pesan, membuat panggilan telepon, atau bertemu secara langsung. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kita masih memikirkan mereka dan menghargai hubungan yang pernah ada. Kesabaran dan keikhlasan. Terkadang menjalin hubungan dengan orang yang telah melupakan kita membutuhkan kesabaran. Mungkin mereka tidak langsung merespon atau bahkan tidak merespon sama sekali. Namun, jika kita melakukannya dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan, tindakan kita itu menjadi lebih berharga dan bermakna. Manfaat menjalin hubungan. Menjalin hubungan bahkan dengan orang yang telah melupakan kita bisa membawa manfaat. Kita bisa merasa lebih damai karena telah melakukan hal yang baik. Ini juga bisa membuka pintu untuk rekonsiliasi dan memperkuat ikatan sosial kita. Secara keseluruhan, kalimat ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam menjaga hubungan dengan sesama. Hal ini adalah bagian dari menjadi manusia yang baik dan memiliki karakter yang mulia. Dengan menjalin hubungan, kita menunjukkan kemurahan hati dan kebesaran jiwa kita. Ini adalah nilai yang sangat dihargai dalam Islam dan banyak tradisi budaya lainnya. Untuk pembahasan kedua, yaitu tentang kalimat "Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu". Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu adalah sebuah ajakan untuk mempraktikkan maaf dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yuk mari kita bahas lebih lanjut makna memaafkan. Memaafkan berarti melepaskan rasa sakit atau kemarahan yang kita rasakan karena kesalahan yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Ini bukan berarti kita lupa atau mengabaikan kesalahan tersebut, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan perasaan negatif itu menguasai diri kita. Mengapa memaafkan itu penting? Memaafkan penting karena membantu kita untuk merasa lebih tenang dan damai. Dendam atau kemarahan hanya akan membuat kita terus merasa tidak bahagia. Dengan memaafkan, kita bisa melanjutkan hidup tanpa terbebani oleh perasaan negatif. Bagaimana cara memaafkan? Cara memaafkan bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Beberapa orang mungkin membutuhkan waktu untuk bisa memaafkan, sementara yang lain mungkin bisa memaafkan dengan cepat. Yang penting adalah niat untuk melepaskan rasa sakit dan tidak menyimpan dendam. Manfaat memaafkan. Memaafkan juga memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Orang yang bisa memaafkan cenderung memiliki tekanan darah yang lebih rendah, stres yang lebih sedikit,
dan hubungan sosial yang lebih baik. Memaafkan dalam ajaran Islam. Dalam Islam, memaafkan dianggap sebagai tindakan yang sangat mulia dan dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa memaafkan adalah lebih baik daripada membalas dendam. Nabi Muhammad SAW juga sering memberikan contoh bagaimana beliau memaafkan orang lain, bahkan mereka yang telah menyakiti beliau. Secara keseluruhan, kalimat ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan mempraktikkan maaf. Ini bukan hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang kesejahteraan diri kita sendiri. Dengan memaafkan, kita membuka jalan untuk kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Secara keseluruhan, kalimat ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, memaafkan kesalahan, dan terus mendoakan kebaikan orang lain. Ini adalah prinsip yang sangat dihargai dalam ajaran Islam, yang tidak hanya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Pada pembahasan terakhir, yaitu tentang kalimat "jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi". Kalimat tersebut memiliki makna yang dalam dan menyentuh hati. Ini adalah pesan tentang kekuatan doa dan kasih sayang yang tidak terbatas. Kekuatan doa. Doa adalah salah satu bentuk ekspresi cinta yang paling murni. Ketika kita mendoakan seseorang, kita sebenarnya sedang mengirimkan harapan dan kebaikan kita kepada mereka, meskipun dari kejauhan. Doa ini menjadi dukungan bagi mereka dalam menghadapi tantangan atau saat merayakan kesuksesan. Kasih sayang yang tidak terbatas. Mendoakan orang yang kita sayangi menunjukkan bahwa kasih sayang kita tidak mengenal batas, tidak peduli di mana mereka berada atau apa yang mereka lakukan. Doa kita selalu menyertai mereka. Ini adalah cara kita untuk selalu ada untuk mereka, dalam hati dan dalam pikiran kita. Ketekunan dalam berdoa. Kalimat ini juga mengingatkan kita untuk tidak pernah menyerah dalam berdoa. Terkadang kita mungkin tidak melihat hasil dari doa kita secara langsung, tetapi keyakinan dan ketekunan dalam berdoa adalah bagian dari kepercayaan kita. Doa yang tulus dan terus-menerus adalah bukti iman kita yang kuat. Mendoakan yang terbaik. Ketika kita mendoakan seseorang, kita tidak hanya meminta sesuatu yang spesifik, tetapi kita juga berharap agar mereka mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini berarti kita menginginkan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan bagi mereka sesuai dengan apa yang terbaik menurut rencana Tuhan. Secara keseluruhan, kalimat ini adalah ajakan untuk berdoa dan berharap yang terbaik bagi orang-orang yang kita cintai. Ini adalah praktik yang baik yang mengajarkan kita untuk selalu peduli dan memberi dukungan melalui doa, yang merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang paling tulus dan abadi.
Secara keseluruhan, kutipan Ali bin Abi Thalib tersebut mengingatkan kita bahwa kebaikan dan kasih sayang adalah kekuatan yang dapat mengubah dunia menjadi lebih baik, mulai dari lingkungan terdekat kita. Kita diajak untuk menjadi individu yang lebih sabar, pemaaf, dan penuh doa. Tidak hanya untuk kebaikan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain di sekitar kita. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda mempunyai pengalaman dan pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.